Ducati terus menjadi pembahasan terkait line-up rider untuk musim 2025. Marc Marquez disebut akan dipilih oleh pabrikan Italia itu. Kontrak Enea Bastianini akan selesai pada akhir musim ini. Oleh karena itu, satu slot rider tim pabrikan Ducati akan lowong. Beberapa rider dikabarkan menjadi kandidat kuat pengganti Bastianini di Ducati. Marc Marquez dan Jorge Martin ada dalam daftar. Martin tampil bagus sejauh MotoGP 2024 berjalan 5 seri. Rider Pramac Ducati itu menempati posisi pertama klasemen MotoGP 2024 dengan raihan 129 poin. Sementara itu, Marc Marquez juga masih bisa membuktikan potensinya bersama Gresini Racing. Dia ada di posisi ketiga klasemen MotoGP dengan raihan 89 poin. Saya tak mempunyai informasi dari orang dalam, tapi saya mempunyai firasat bahwa dia adalah Marquez, kata Petrucci di GP1. Saya tak tahu apakah ada masalah berkaitan dengan sponsor minuman berenergi, tapi dari apa yang saya paham ada yang membuat saya merasa kasihan pada Enea Dalikna tak akan membiarkan rider seperti Marquez pergi, kata dia menambahkan. MotoGP Catalunya akan digelar akhir pekan ini, 24–26 Mei tahun 2024. Pebalap skuad Ducati Marc Marquez sudah tak sabar. Seperti diketahui, poin Marc Marquez di klasemen MotoGP 2024 melejit usai finish di posisi kedua pada MotoGP Prancis 2024, minggu lalu. Marc Marquez makin dekat dengan ujung dari paceklik kemenangan. Si semut dari Cervera bisa berpesta pada seri balap ke-6 MotoGP Catalunya. Setelah jeda kompetisi selama sepekan penuh, para pembalap bertolak ke Barcelona untuk seri balap MotoGP Catalunya di sirkuit Catalunya pada A. Bagi sebagian pembalap, GP Catalunya menjadi balapan yang penuh arti karena menjadi balapan kandang bagi mereka. Marc Marquez, Alex Marquez, Gresini Racing, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Aprilia Racing, Alex Rins, Monster Energy Yamaha, adalah para rider yang lahir di kawasan yang terletak di ujung timur laut Spanyol ini. Sorotan tertuju kepada Marc Marquez setelah lesatan yang dibuat juara dunia 8 kali ini pada balapan terakhir GP Prancis di Le Mans. Memulai akhir pekan dengan buruk hingga cuma start dari posisi ke-13, Marquez menutup seri dengan gemilang berkat dua hasil runner-up pada sprint dan balapan. Posisi kedua dalam balapan juga dimenanginya dengan manuver apik terhadap juara bertahan, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, di lap terakhir. General Manager Ducati, Gigi Dalikna, pun angkat topi dengan performa Marquez. Dia terkesan dengan kecepatan salah satu pembalap yang memakai motor rancangannya itu. Marquez mengonfirmasi progres brilian yang diciptakannya, langkah besarnya, ucap Dalikna, dilansir dari Crash. Membawa Ducati dari posisi start ke-13 untuk menaklukkan posisi kedua, itu dihitung sebagai kemenangan. Marquez sendiri belum pernah menang lagi sejak 2021 walau MotoGP melipat gandakan jumlah lomba dengan penambahan sprint ke dalam format seri dalam 2 musim terakhir. Posisi kedua masih menjadi pencapaian terbaik pembalap yang pernah mendominasi kejuaraan ini semenjak cedera lengan atas yang hampir membuatnya pensiun. Marquez setidaknya punya pengalaman dengan catatan 3 kemenangan di GP Catalunya dengan 2 di antaranya terjadi di kelas MotoGP pada 2014 dan 2019. Catatan kemenangan GP Catalunya milik Marquez di kelas para raja cuma kalah dari Jorge Lorenzo, 5 kali, dan Valentino Rossi selaku pemegang rekor, 7 kali. Jalannya ceritanya pun bisa saja dramatis berkat persaingan yang seimbang. Di samping Bagnaia dan Jorge Martin, Prima Pramac, Marquez juga perlu mewaspadai sesama akamsi dari Aprilia yakni Espargaro dan Vinales. Aprilia menjadi juara MotoGP Catalunya melalui Espargaro dengan sapu bersih kemenangan di sprint dan balapan. Bukan tidak mungkin, pemenang balapan ditentukan hingga detik-detik terakhir seperti ketika GP Catalunya musim 2009 di mana Rossi menyalip Lorenzo di tikungan terakhir.
Fabio Quartararo sudah nyerah mengejar gelar juara dunia 2024, sudah hampir 2 tahun, Quartararo tidak pernah menang balapan sekalipun. Sejak akhir 2022, jika Anda mencermati, saya tidak memenangkan balapan apapun, saya belum pernah memenangkan balapan sejak akhir tahun itu, dan seperti yang saya katakan, kami harus membuat perubahan besar untuk bertarung tahun depan, kata Quartararo dikutip dari Corse di Moto, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Fabio Quartararo mengalami masa-masa sulit saat mengendarai Yamaha, namun dia memutuskan untuk memperbarui kontraknya selama 2 tahun ke depan. Tercatat kemenangan terakhir Quartararo di MotoGP terjadi pada Juni tahun 2022 di sirkuit Sachsenring. Dalam 5 balapan pertama di tahun 2024, dia hanya mampu meraih posisi 10 besar. Sembari menunggu motor kemenangannya kembali, juara asal Prancis mengungkapkan kondisi emosionalnya dan harapannya untuk masa depan. Setiap tahun saya pergi ke sana di MotoGP saya berjuang untuk meraih kemenangan. Kecuali tahun 2021 ketika saya mengalami sindrom kompartemen, tetapi saya berada di urutan pertama dengan selisih 2 detik di depan, kata Quartararo. Dan pada 2019 saat saya berada di urutan kedua dan motor saya rusak, tahun lalu di Jerez kami lolos kualifikasi, saya pikir ke-15 atau ke-16, sangat jauh, dan di sana kami benar-benar melihat bahwa kami kehilangan banyak hal, sambungnya lagi. Ide untuk meninggalkan Yamaha tentu saja terlintas di benaknya, namun ia lebih memilih untuk mendedikasikan dirinya pada tujuan ini dan bekerja untuk meningkatkan M1. Ini adalah tahun di mana para insinyur baru benar-benar harus mengumpulkan data, mereka juga harus memiliki waktu untuk membuat sesuatu berkembang, jelas Quartararo. Dan Anda tak bisa melakukan semuanya dengan cepat. Berbicara dengan para insinyur, kami butuh waktu, Anda tidak bisa melakukan banyak hal dalam 2 hari. Tetapi setiap kali kami datang ke Grand Prix, kami memiliki hal-hal baru dan itu sangat positif. Tambahnya lagi, saya tidak mengharapkan hasil apapun di musim ini. Mungkin tiba di akhir tahun dengan motor yang bisa bertarung di 6 besar. Saya ingin mempersiapkan motor sebaik mungkin untuk tiba dengan sangat kuat pada 2025, tambah dia.